Baru menikah 3 bulan, aku langsung ditinggal suamiku pulang ke kota. Saat aku datangi rumahnya, aku dibuat syok saat tahu ada istri lain di rumah itu. Ternyata, namaku Rita, gadis sederhana dari sebuah desa kecil yang jauh dari gemerlap kota. Desa ini dikelilingi hamparan sawah, ladang jagung, dan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Setiap pagi, suara ayam berkokok dan aliran sungai di belakang rumah menjadi musik alami yang menemani hidup kami. Aku tinggal bersama ayah dan ibuku, 2 orang yang kucintai meski seringkali kami berbeda pandangan. Ayahku adalah kepala desa, sosok yang dihormati karena kepemimpinannya yang tegas namun bijaksana. Ibuku adalah seorang wanita lembut dan penyabar, menjadi penyeimbang dalam keluarga kecil kami. Namun, hidup kami di desa dengan ayah sebagai kepala desa tak selalu mudah. Terutama bagiku. Banyak mata yang mengawasi setiap langkahku. Banyak telinga yang mendengar setiap kata yang kuucapkan. Apapun yang kulakukan, kecil atau besar, selalu menjadi bahan perbincangan. Sebagai anak satu-satunya, aku sering merasa terperangkap di dalam dunia yang terlalu kecil untuk mimpiku. Aku baru lulus SMA setahun lalu dan sejak saat itu aku merasa hidupku hanya berputar-putar di tempat yang sama. Desa ini dengan segala kesederhanaannya tidak pernah benar-benar menjadi tempat yang kutinggali dengan hati. Aku ingin melihat dunia di luar sana, menjelajahi tempat-tempat baru, bertemu orang-orang yang berbeda, dan menjalani kehidupan yang lebih besar dari ini. Namun, impian itu terasa jauh. Setiap kali aku menyuarakan keinginanku, aku selalu mendapatkan jawaban yang sama dari ayah. Rita, tempatmu di sini, hidup di luar sana itu keras. Kau akan lebih bahagia jika menetap di desa, menikah, dan menjalani hidup seperti orang-orang lain. Malam itu, ayah dan ibu memulai lagi pembicaraan yang sudah terlalu sering aku dengar. Aku duduk di ruang tamu, membaca buku sambil berusaha mengabaikan percakapan mereka. Bu, menurutku sudah saatnya kita serius menjodohkan Rita, kata ayah. Suaranya berat namun tegas. Anak Pak Arman, Sandi, baru saja pulang dari kota. Dia punya pekerjaan bagus di kecamatan. Orang seperti itu sulit dicari. Aku mendengarnya, tapi aku tidak ingin terlibat. Namun ibu yang lembut mencoba memberiku peringatan halus. Rita, apa salahnya mengenal Sandi lebih dekat? Dia anak baik dan keluarganya juga terhormat. Kami hanya ingin kau bahagia, nak. Aku meletakkan buku di pangkuanku, menghela nafas panjang, lalu menatap mereka. Ayah, ibu, aku tahu kalian menginginkan yang terbaik untukku. Tapi aku tidak bisa menikahi seseorang hanya karena dia baik atau punya pekerjaan bagus. Pernikahan itu harus berdasarkan cinta. Aku ingin menikahi orang yang benar-benar membuatku merasa hidup. Ayah menghela nafas panjang, wajahnya berubah serius. Cinta itu bisa tumbuh, Rita, tapi jangan terlalu banyak memilih. Tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Aku menggeleng. Ayah, aku tidak memilih. Aku hanya ingin menikahi seseorang yang sesuai dengan hatiku. Aku tidak ingin menikah hanya karena tekanan. Malam itu, percakapan berakhir dengan kekecewaan. Aku tahu ayah dan ibu kecewa padaku, tapi aku tidak peduli. Bagiku pernikahan adalah keputusan terbesar dalam hidupku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun memaksaku. Desa kecil tempatku tinggal tak pernah kekurangan gosip. Setiap orang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain, dan aku bukan pengecualian. Setelah menolak beberapa pemuda yang datang melamarku, aku mulai mendapatkan julukan baru, gadis sombong dan angkuh. Rita ini terlalu banyak memilih, kata Bu Ina suatu pagi di pasar. Suaranya cukup keras hingga terdengar dari kejauhan. Padahal dia bukan gadis yang terlalu istimewa. Apa yang diharapkan? Pangeran dari kota. Aku menggenggam keranjang belanja erat-erat, mencoba menahan diriku untuk tidak membalas. Ibu yang berdiri di sampingku hanya menunduk, berusaha mengabaikan komentar-komentar itu. Namun tidak semua gosip bisa kuabaikan. Saat aku berjalan di desa, aku sering merasa tatapan orang-orang menilai diriku. Senyum mereka terasa palsu, seolah menyimpan hinaan di baliknya. Rita, kau tahu kan apa yang mereka katakan tentangmu? Tanya ibu suatu sore ketika kami sedang menyiapkan makan malam. Aku mengangguk. Biarkan saja, Bu, aku tidak peduli. Tapi Bu peduli, nak, jawabnya, suaranya bergetar. Ibu tidak ingin mereka terus menganggapmu sombong. Kau tahu, ayah juga mendengar semua itu. Sebagai kepala desa, dia ingin menjaga nama baik keluarga. Apa mereka tahu seperti apa hidupku? Mereka hanya tahu menghakimi. Jawabku dengan nada keras, meski dalam hati aku merasa bersalah. Ada saat-saat di mana aku sendiri mulai mempertanyakan keputusanku.
Setiap malam aku duduk di dekat jendela kamarku, memandangi bintang-bintang yang berkelip-kelip di langit. Apa aku salah? Tanyaku pada diri sendiri. Apakah aku terlalu keras kepala? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, aku selalu kembali pada mimpi-mimpiku. Aku ingin melihat dunia yang lebih besar dari desa ini. Aku ingin bertemu seseorang yang berbeda, seseorang pria yang bisa menunjukkan padaku kehidupan di luar sini. Aku tahu itu mungkin terdengar tidak realistis, tapi aku percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya. Setahun setelah lulus SMA, beberapa pemuda lain masih mencoba mendekatiku. Salah satunya adalah Arya, seorang pria muda yang dikenal sopan dan realistis. Dia datang ke rumah dengan membawa buah tangan berharap bisa memenangkan hatiku. Aku hanya ingin mengajakmu bicara, Rita, katanya dengan senyum canggung ketika aku membukakan pintu. Aku sibuk, jawabku singkat. Rita, aku tidak bermaksud mendesak, tapi aku hanya ingin mengenalmu lebih baik. Aku serius tentang ini. Katanya, matanya memandangku dengan penuh harap. Namun aku sudah tahu jawabannya. Maaf Arya, aku tidak bisa. Tolong jangan buang waktumu. Arya pergi dengan wajah kecewa dan aku tahu setelah itu gosip akan kembali merebak. Tapi aku tetap pada pendirianku. Tekanan dari ayah dan ibu semakin berat. Mereka mulai khawatir aku akan menjadi perawan tua. Julukan yang menakutkan bagi seorang gadis desa. Suatu malam, ayah memanggilku ke ruang tamu. Rita, ini bukan tentang kami lagi, ini tentang masa depanmu. Kau harus memikirkan bagaimana hidupmu nanti. Kau tidak bisa terus begini. Aku terdiam, menatap lantai kayu di bawah kakiku. Ayah, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi aku ingin menikah dengan seseorang yang berbeda. Aku ingin seseorang yang datang dari luar desa ini. Aku ingin melihat tempat lain. Aku terdiam menatap lantai kayu di bawah kakiku. Ayah, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi aku ingin menikah dengan seseorang yang berbeda. Aku ingin seseorang yang datang tapi dari luar desa ini. Aku ingin melihat tempat lain. Ayah menggeleng-gelengkan kepalanya. Suaranya meninggi. Rita, hidup itu bukan cerita dongeng. Pria seperti itu tidak akan datang ke sini. Kau harus realistis. Malam itu aku masuk ke kamar dengan air mata yang menggenang di mata. Untuk pertama kalinya aku merasa mimpiku mulai retak. Meskipun aku tahu, aku tetap memelihara harapan di dalam hatiku. Setiap pagi aku berjalan ke bukit kecil di pinggiran desa, tempat di mana aku bisa memandang jauh ke cakrawala. Di sana aku merasa bebas, seolah dunia di luar sana memanggilku. Aku akan pergi dari sini suatu hari nanti, bisikku pada diriku sendiri. Aku akan menemukan pria yang bisa mengerti aku, yang bisa membawaku keluar dari semua ini. Hari-hari terus berlalu, gosip terus menyebar, dan tekanan dari keluarga semakin kuat. Namun, aku tetap percaya bahwa suatu saat impianku akan menjadi kenyataan. Pagi itu udara desa terasa begitu segar. Khas setelah semalaman hujan turun, membasahi tanah. Embun yang masih menempel di dedaunan mengeluarkan aroma khas alam pedesaan yang menenangkan. Aku duduk di teras rumah, menikmati pagi dengan secangkir teh hangat di tangan, dan beberapa potong pisang goreng yang masih hangat di piring kecil. Aku hanya mengenakan baju tidur sederhana, rambutku masih sedikit berantakan, dan wajahku hanya sekedar kuusap dengan air dingin. Rasanya malas untuk segera mandi. Pagi ini hanya ingin menikmati momen tenang di tengah rutinitas desa yang kadang membosankan. Dari kursi kayu tempatku duduk, aku memandang hamparan sawah di kejauhan yang mulai menguning. Sesekali angin pagi menyentuh wajahku, membawa kesejukan yang begitu nikmat. Dalam momen ini, aku mencoba melupakan semua tuntutan dan tekanan yang akhir-akhir ini sering menghantui pikiranku. Namun seperti biasa, pikiranku tidak bisa sepenuhnya tenang. Bayangan tentang jodohku muncul lagi. Aku mulai bertanya-tanya, seperti apa kelak pria yang ditakdirkan untukku. Wajahnya, sikapnya, dan yang paling penting, bagaimana dia akan membuatku. Dan yang paling penting, bagaimana dia akan membuatku merasa. Dia harus tampan, gumamku pada diri sendiri sambil tersenyum kecil. Tinggi, berwibawa, dan tentu saja kaya raya. Lanjutku dalam hati, angan-anganku melayang jauh, membayangkan pria ideal yang mungkin tidak akan pernah ada di desa ini. Tetapi, di balik semua imajinasiku itu, aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak ingin hidup hanya berputar di desa ini. Aku ingin sesuatu yang berbeda, kehidupan yang lebih besar daripada apa yang selama ini kulihat. Dan itu hanya mungkin jika pria yang datang bukan berasal dari desa ini.
Saat aku sedang asik dalam lamunan, suara mesin mobil membuyarkan pikiranku. Aku menoleh ke arah jalan, melihat sebuah mobil sedan hitam perlahan memasuki halaman rumah. Mobil itu terlihat begitu mengkilap dan mewah, sesuatu yang jarang terlihat di desa kecil kami. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Tanyaku dalam hati. Apa katamu ayah? Mobil itu berhenti dengan anggun dan pintu sampingnya terbuka. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun keluar lebih dulu. Dia mengenakan pakaian rapi, setelan kasual yang terlihat mahal meski tidak terlalu mencolok. Dari sisi lain, seorang pria muda membuka pintu pengemudi dan turun. Saat itu, waktu seolah berhenti. Pria muda itu tinggi dengan rambut hitam yang tertata rapi. Wajahnya tegas, rahangnya kokoh, tetapi ada kelembutan di matanya yang membuatku tertegun. Kemeja putih yang dikenakannya terlihat sederhana, tetapi sangat pas di tubuhnya yang atletis. Dia melangkah dengan percaya diri, tetapi gerak-geriknya tetap sopan. Hatiku berdegup kencang. Pria muda itu berjalan mendekat bersama pria yang lebih tua. Mereka berhenti beberapa langkah di depanku. Pria muda itu menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyumnya, aku bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. "Permisi," katanya dengan suara lembut tapi tegas. "Apakah Pak Kepala Desa ada di rumah?" Aku terdiam beberapa detik, terpaku pada tatapannya. Suaranya terdengar begitu menenangkan, tetapi di saat yang sama ada kekuatan dalam nada bicaranya yang membuatku sulit berpaling. "Oh iya ada," jawabku akhirnya sedikit tergagap. "Sebentar, saya panggilkan," tambahku sambil segera bangkit dari kursi. Aku masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat, mencoba menenangkan diri. "Ya, ada tamu di luar, mereka mencarimu," kataku pada ayah yang sedang duduk santai di ruang tengah. Ayahku langsung bangkit dan berjalan keluar. Aku mengikutinya sampai ke pintu, tetapi kemudian berhenti. Ayah menyambut kedua tamu itu dengan ramah, berjabat tangan dengan pria yang lebih tua, lalu mengajak mereka masuk ke ruang tamu. Aku hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka. Pria muda itu terlihat sangat sopan, duduk dengan postur tegap tetapi tidak kaku. Sesekali dia tersenyum kecil saat mendengarkan ayah berbicara dengan pria yang lebih tua, yang tampaknya adalah seseorang dengan jabatan penting. Ada sesuatu tentang pria muda itu yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Entah itu caranya membawa diri, suaranya, atau mungkin hanya perasaan aneh yang muncul sejak pertama kali melihatnya. Aku memutuskan untuk masuk ke kamar, tetapi rasa penasaranku terus mengganggu. Dari dalam kamar, aku mendengar percakapan mereka. Meski tidak jelas, aku bisa menangkap bahwa mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Pria yang lebih tua tampaknya adalah seorang berpengaruh. Cara bicaranya terdengar penuh wibawa, tetapi yang lebih menarik perhatian adalah suara pria muda itu. Lembut tetapi ada keyakinan di setiap kata yang diucapkannya. Aku mendekati pintu kamar, mencoba mencuri dengar, tetapi kata berhasil kudengar. Mereka berbicara tentang proyek pembangunan desa, sesuatu yang tampaknya besar dan melibatkan banyak pihak. "Anak saya Ardan akan memimpin proyek ini," kata pria yang lebih tua. "Dia akan tinggal di desa ini untuk beberapa waktu." Namanya Ardan. Aku mengulang nama itu dalam hati, mencoba merasakan bagaimana nama itu terdengar. Ardan, nama yang sederhana tetapi memiliki kesan kuat. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara kursi bergeser di ruang tamu. Percakapan mereka tampaknya sudah selesai. Aku keluar dari kamar dengan alasan mengambil segelas air di dapur, tetapi sebenarnya aku hanya ingin melihatnya lagi. Saat aku melewati ruang tamu, tatapan kami bertemu. Ardan menoleh ke arahku dan selama beberapa detik waktu terasa berhenti. Dia tersenyum kecil, senyum yang begitu tulus, tetapi memiliki kekuatan yang membuatku merasa seperti orang paling istimewa di dunia. Aku segera memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan wajahku yang mulai memerah. Dengan langkah cepat aku berjalan ke dapur, berusaha mengendalikan diri. Setelah beberapa menit, aku mendengar mereka berpamitan. Aku mengintip dari jendela dapur, melihat Ardan dan pria yang lebih tua masuk ke mobil mereka. Mesin mobil sedan itu menyala dan perlahan mereka meninggalkan halaman rumah kami. Tetapi meski mobil mereka sudah pergi, bayangan Ardan tetap tinggal di pikiranku. Tatapannya, senyumnya, dan suaranya terus terngiang-ngiang. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal yang pasti, pagi ini tidak akan pernah kulupakan. Setelah mobil sedan hitam itu menghilang dari pandangan, aku segera menghampiri ayah yang baru saja kembali duduk di ruang tamu. Rasa penasaranku tidak bisa lagi kutahan. "Ya, siapa mereka tadi? Dan ada urusan apa datang ke sini pagi-pagi?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. Ayah tersenyum tipis, seperti sudah menduga bahwa aku akan menanyakan hal itu. "Yang datang tadi adalah Pak Rashid, seorang kontraktor besar. Dia punya proyek pembangunan di desa kita. Pria muda tadi namanya Ardan anaknya.
Dia akan memimpin proyek itu di sini. Selama beberapa bulan ke depan, dia yang akan tinggal di desa ini untuk memastikan semua berjalan lancar. Mendengar penjelasan itu aku tertegun. Jadi pria muda yang tadi membuatku terpana adalah anak seorang kontraktor besar. Dan dia akan tinggal di desa ini selama beberapa waktu. Dalam hati aku merasa ada secercah harapan. Dia tinggal di mana ya? Tanyaku lagi berusaha terdengar santai. Di rumah yang sudah kami siapkan, di dekat lokasi proyek. Rumah itu memang disediakan untuk tamu-tamu yang bekerja di sana. Jawab ayah. Aku mengangguk, berusaha menutupi rasa senangku. Dalam hati aku merasa, inilah kesempatan yang mungkin selama ini aku tunggu-tunggu. Mungkin saja Ardan adalah jawaban atas semua harapanku tentang jodoh. Beberapa hari kemudian, ayah memanggilku saat aku sedang membaca buku di ruang tamu. "Rita, ayah minta tolong," katanya. "Apa ya?" tanyaku sambil menutup buku. "Ayah butuh kamu mengantarkan surat ini ke lokasi proyek. Ini untuk Ardan. Ayah sedang sibuk, jadi kamu saja yang mengantarnya," kata ayah sambil menyodorkan amplop berwarna coklat. Aku mengambil surat itu dengan tangan gemetar, berusaha menyembunyikan antusiasmeku. "Baik ya," jawabku sambil mencoba terdengar biasa saja. Dalam hati aku tahu, ini adalah kesempatan yang tidak bisa kusia-siakan. Setelah bersiap, aku berangkat ke lokasi proyek dengan sepeda motor. Perjalanan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit dari rumah. Ketika aku tiba di sana, suasana proyek terlihat sibuk. Beberapa pekerja tampak mengangkut bahan bangunan, sementara lainnya sibuk memasang kerangka kayu. Aku melihat Ardan berdiri di tengah-tengah lokasi proyek, mengenakan kemeja biru muda yang digulung hingga siku, dan celana panjang hitam. Dia terlihat sedang memberikan instruksi kepada para pekerja. Hatiku berdebar melihatnya lagi. Ardan tampak berbeda dari pria-pria lain yang pernah kutemui. Wibawanya terlihat jelas, tetapi ada juga kehangatan dalam caranya berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Aku memberanikan diri menghampirinya. "Permisi Ardan," panggilku dengan suara yang sedikit gemetar. Dia menoleh, lalu tersenyum. "Oh hai, kamu pasti Rita kan? Anaknya Pak Kepala Desa?" tanyanya ramah. Aku mengangguk. "Iya, ini ada surat dari ayahku untukmu," kataku sambil menyerahkan amplop itu. Ardan menerimanya dengan sopan lalu memasukkan surat itu ke dalam tasnya. "Terima kasih, sudah mengantarkan. Kamu mau duduk sebentar? Ada tempat di sana," katanya sambil menunjukkan kursi kayu di bawah pohon rindang di pinggir lokasi proyek. Aku mengangguk lagi dan kami berjalan bersama menuju tempat itu. Di bawah pohon itu kami duduk berdua. Suasana proyek yang sibuk terasa agak jauh, memberikan kami ruang untuk berbicara dengan lebih santai. "Bagaimana menurutmu tentang proyek ini?" tanya Ardan membuka percakapan. "Menurutku ini ide bagus. Desa kami memang butuh banyak perbaikan, terutama infrastruktur. Tapi tentu saja banyak tantangan yang harus dihadapi," jawabku sambil tersenyum tipis. Ardan mengangguk setuju. "Benar, saya sudah melihat beberapa masalah di lapangan, tapi saya yakin semuanya bisa diselesaikan dengan kerjasama yang baik." Percakapan kami terus berlanjut. Aku menceritakan tentang desa kami, bagaimana kehidupan di sini, dan tempat-tempat menarik yang mungkin belum sempat dia kunjungi. Aku bahkan menyebutkan beberapa cerita kecil tentang tradisi desa yang sering membuat orang lain terpesona. "Sepertinya kamu sangat mengenal desa ini." "Iya, ini tempat aku lahir dan tumbuh. Meskipun jujur saja kadang aku merasa ingin melihat dunia luar. Rasanya terlalu sempit kalau hanya di sini," jawabku jujur. Ardan tertawa kecil. "Kamu tahu, aku dulu juga berpikir seperti itu tentang kota tempat aku tinggal. Tapi ketika aku mulai bekerja di berbagai tempat, aku menyadari bahwa setiap tempat punya keunikan sendiri, bahkan desa kecil seperti ini." Aku merasa ada kedalaman dalam cara Ardan berbicara. Dia bukan hanya pria tampan dan kaya, tetapi juga seseorang yang penuh pemikiran. Saat percakapan kami berlangsung, aku mengetahui lebih banyak tentang Ardan. Dia bercerita bahwa ayah dan ibunya saat ini berada di luar negeri untuk urusan bisnis, sehingga dia harus mengambil alih tanggung jawab ini. "Sebenarnya ini pertama kalinya aku memimpin proyek sebesar ini sendiri," akunya dengan nada rendah hati. "Ayahku biasanya selalu ada untuk membimbing, tapi kali ini aku harus belajar berdiri sendiri." Aku kagum mendengar ceritanya. Di usianya yang masih muda, dia sudah mampu memikul tanggung jawab besar. Hal itu membuatku merasa bahwa dia bukan hanya sekedar pria biasa, tetapi seseorang yang memiliki visi dan keberanian. "Kamu hebat," kataku tanpa sadar. Ardan menoleh dan tersenyum. "Mungkin, tapi aku masih belajar. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik." Aku tersenyum kembali. Di dalam hati aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Dia bukan hanya menarik dari segi penampilan, tetapi juga dari cara dia membawa diri dan berbicara. Setelah beberapa saat, aku pamit pulang. Tetapi sebelum aku pergi, Ardan berkata,
Terima kasih sudah mau berbicara dan memperkenalkan desamu. Kalau ada waktu, mungkin kamu bisa menunjukkan tempat-tempat yang menarik di sini. Aku mengangguk dengan semangat. Tentu, kamu tinggal bilang kapan. Sejak hari itu, hubungan kami perlahan menjadi lebih akrab. Kami sering berbicara ketika aku mengantar sesuatu untuk ayahku ke lokasi proyek, atau ketika Ardan meminta saran tentang desa ini. Aku merasa semakin nyaman berada di dekatnya. Ada sesuatu dalam caranya berbicara dan mendengarkan yang membuatku merasa dihargai. Di sisi lain, aku juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku yang biasanya cuek dan jutek dengan orang lain, kini merasa bersemangat setiap kali ada alasan untuk bertemu Ardan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan apa yang orang sebut dengan cinta. 2 bulan setelah berlalu, sejak perkenalan pertama kami, kedekatan antara aku dan Ardan semakin intens. Hubungan yang awalnya hanya sebatas perkenalan biasa, kini berubah menjadi lebih dalam dan penuh makna. Setiap kali kami bertemu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kenyamanan dan keterikatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun seperti biasa, desa kecil tempatku tinggal tidak pernah lepas dari gosip. Orang-orang mulai berbicara tentang aku dan Ardan. Mereka berspekulasi tentang hubungan kami, menciptakan cerita-cerita yang bahkan aku sendiri tidak pernah membayangkan. Aku mencoba untuk tidak peduli, tetapi gosip itu mulai merambat hingga ke rumahku. Pagi itu, saat sarapan, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Ayah dan ibu duduk di meja makan, wajah mereka tampak serius. Aku yang sedang menikmati teh hangat sambil memakan nasi goreng buatan ibu merasakan sesuatu yang tidak biasa. Rita, ayah memulai, nada suaranya tegas. Kami perlu bicara. Aku menoleh meletakkan sendokku. Ada apa ya? Tanyaku meski dalam hati sudah menduga arah pembicaraan ini. Ayah menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Ayah dengar dari tetangga, banyak yang mulai berbicara tentang kamu dan Ardan. Gosip sudah sampai kemana-mana. Ayah merasa malu. Kamu tahu sebagai kepala desa, nama baik keluarga ini penting. Jadi ayah minta kamu untuk jaga jarak dari Ardan. Hatiku mencelos mendengar ucapan itu. Namun aku mencoba menahan emosiku. Kenapa aku harus peduli dengan omongan mereka ya? Mereka hanya iri karena aku punya hubungan dengan orang seperti Ardan. Jawabku dengan nada membela diri. Ibu yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Rita, kamu ini perempuan. Kamu harus menjaga gengsi dan kehormatanmu. Kalau gosip ini terus berlanjut, bagaimana orang akan memandangmu nanti? Apalagi kamu belum menikah, kamu harus hati-hati. Aku tidak peduli, Bu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Mereka tidak punya hak mencampuri urusanku. Jawabku dengan nada tinggi, merasa bahwa mereka tidak mengerti apa yang aku rasakan. Ayah menatapku tajam, suaranya meninggi. Rita, masalahnya, ayah dan ibu tidak begitu suka dengan Ardan. Dia bukan orang yang bersahabat dengan warga. Asal-usulnya tidak jelas, ayah tidak ingin kamu salah memilih. Aku merasa darahku naik. Ardan itu orang kota ya, wajar kalau dia tidak akrab dengan warga sini. Dia punya cara hidup yang berbeda. Dan soal asal-usul, itu karena kita tidak cukup mengenalnya, bukan berarti dia tidak baik. Perdebatan itu semakin memanas, ibu mencoba menenangkan ayah. Tetapi jelas mereka berdua sudah sepakat bahwa Ardan bukan pilihan yang mereka setujui. Aku merasa kecewa dan marah. Tanpa menyelesaikan sarapan, aku bangkit dari kursi dan masuk ke kamar. Pintu ketutup rapat, berusaha mengendalikan emosiku. Di kamar, aku berbaring sambil memegang ponsel. Aku merasa bingung dan frustasi. Tekanan dari keluarga dan gosip yang beredar membuatku ingin segera berbicara dengan Ardan. Akhirnya, aku mengirim pesan singkat kepadanya. Ardan, aku ingin bertemu. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Tidak lama kemudian balasan darinya masuk. Tentu, datang saja ke kontrakanku nanti siang, saat istirahat proyek. Aku merasa lega mendengar jawabannya. Siang itu aku bersiap-siap dan berangkat ke kontrakan Ardan. Lokasinya tidak jauh dari proyek, hanya beberapa menit dengan sepeda motor. Ketika tiba, aku mengetuk pintu dan Ardan membukakan pintu dengan senyum hangat. Masuk Rita, katanya sambil mempersilahkanku. Aku duduk di sofa kecil di ruang tamunya. Suasana di dalam kontrakan itu sederhana tetapi terasa nyaman. Setelah beberapa saat berbasa-basi, aku langsung menceritakan semuanya. Gosip yang beredar di desa, peringatan dari ayah dan ibu, serta ketidaksetujuan mereka terhadap hubungan kami. Ardan mendengar dengan serius, wajahnya tampak tenang, tetapi aku tahu dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah aku selesai bicara, dia mengambil nafas dalam dan berkata, Rita, aku ngerti apa yang kamu rasakan. Aku juga tahu ini tidak mudah bagimu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku serius dengan hubungan kita. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan, bahkan jika orang tuamu tidak merestui, aku akan tetap memperjuangkanmu.
Mendengar kata-kata itu aku merasa tenang. Ada kehangatan dalam suaranya yang membuatku yakin bahwa dia tidak main-main. Aku memeluknya erat, merasa bahwa kami sedang menghadapi dunia bersama. Namun entah apa yang merasuki kami saat itu, dalam keheningan siang yang hangat, kami terlalu larut dalam perasaan satu sama lain. Pelukan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Aku tidak tahu bagaimana semuanya terjadi, mungkin karena aku terlalu lemah, terlalu percaya pada perasaan yang sedang berkobar. Siang itu kami melupakan semua batasan dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kami lakukan. Setelah semuanya selesai, aku duduk di ujung tempat tidur, memeluk lututku. Hati kecilku merasa menyesal, tetapi aku tidak tahu bagaimana harus mengungkapkannya. Ardan duduk di sampingku, memegang tanganku. Rita, aku tahu ini salah, tapi aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahimu, aku janji, katanya dengan suara penuh keyakinan. Aku hanya mengangguk, mencoba mempercayai janjinya. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa semua ini akan membawa konsekuensi besar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku hanya bisa berharap bahwa Ardan benar-benar akan menepati janjinya. Malam itu udara terasa dingin, seolah menjadi pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Aku yang sedang duduk di kamar sibuk membaca buku, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berat di teras rumah. Tak lama kemudian suara ayah terdengar memecahkan heningan. Ardan, malam-malam begini ada apa? Tanyanya dengan nada datar, tetapi penuh dengan curiga. Aku terkejut mendengar nama Ardan disebut. Detak jantungku semakin cepat, tetapi aku mencoba menenangkan diri. Aku tetap di kamar pura-pura tak peduli. Dari balik pintu kamar aku mendengar suara Ardan menjawab dengan tegas. Pak, saya datang untuk meminta izin untuk menikahi Rita. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di tengah malam. Aku terpaku sejenak, tak percaya Ardan benar-benar melakukannya. Ayah dan ibuku jelas terkejut, suasana menjadi hening, hanya terdengar suara napas berat ayah. Apakah serius? Malam-malam datang ke sini dan langsung bicara soal pernikahan. Di mana orang tuamu? Mengapa mereka tidak datang bersamamu? Suara ayah terdengar semakin keras. Aku tahu situasi ini akan sulit. Ardan menjelaskan ayah sedang berada di luar negeri. Urusan bisnis yang penting, Pak, jadi tidak bisa hadir. Saya hanya datang dengan sungguh-sungguh. Saya benar-benar ingin menikahi Rita. Namun jawaban itu tidak cukup bagi ayah. Dengan nada tegas dia berkata, tidak sopan. Kalau orang tuamu tidak bisa hadir, aku tidak bisa menerima lamaran ini. Aku tidak akan membiarkan anakku menikah begitu saja, tanpa restu yang jelas dari pihak keluargamu. Aku yang mendengar itu tidak bisa lagi berdiam diri. Segera aku keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Aku melihat Ardan duduk dengan wajah penuh kecemasan, sementara ayah dan ibu menunjukkan ekspresi ketidaksetujuan yang jelas. Ada apa ya? Tanyaku, pura-pura tak tahu arah pembicaraannya. Ardan datang untuk melamarmu. Jawab ayah singkat, tetapi matanya tajam menatapku. Hatiku melonjak bahagia mendengar itu, tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Ayah langsung melanjutkan. Tapi aku sudah bilang, aku tidak bisa menerima. Tidak ada orang tua yang datang, tidak ada restu dari pihak keluarganya. Aku menatap Ardan yang hanya bisa menunduk. Aku tahu ini adalah momen yang harus aku kendalikan, tapi di saat yang sama aku merasa terpojok. Waktu tidak lagi berpihak padaku. Jika aku menunggu sampai ayah Ardan pulang dari luar negeri, kehamilanku akan semakin terlihat. Gosip di desa ini akan semakin memburuk dan keluargaku akan semakin dipermalukan. Dengan napas tertahan aku berkata pelan, tetapi tegas. Ayah, aku tidak bisa menunggu. Aku harus segera menikah dengan Ardan. Ayah menatapku dengan mata tajam. Kenapa harus buru-buru? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata, tapi saat itu aku tahu tidak ada lagi cara lain. Dengan suara yang hampir bergetar, aku mengakui. Karena aku hamil ya, aku mengandung anak Ardan. Ruangan itu seketika menjadi sunyi, wajah ayah memerah, ibuku tertegun, dan Ardan hanya menunduk tanpa berani mengangkat kepala. Apa katamu? Teriak ayah, berdiri dengan amarah yang meluap. Aku minta maaf ya, aku tahu ini salah, tapi aku mohon izinkan aku menikah dengan Ardan. Dia sudah berjanji akan bertanggung jawab. Tanpa peringatan, ayah melayangkan pukulan ke wajah Ardan. Suara hantaman itu membuatku menjerit. Kurang ajar, berani-beraninya kau menghancurkan nama baik keluargaku. Teriak ayah dengan penuh kemarahan. Aku mencoba melerai, tetapi justru aku menjadi sasaran berikutnya. Tamparan keras mendarat di pipiku. Kau ini perempuan tidak tahu diri, dasar wanita murahan, bentaknya. Ibuku yang sedang duduk di sofa hanya bisa menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa kecewa terpancar jelas di wajahnya. Rita, kenapa kamu sampai melakukan ini? Apa kamu tidak memikirkan kami? Aku jatuh berlutut di hadapan ayah dan ibu. Aku minta maaf ya, Bu. Aku tahu aku salah, tapi tolong, beri aku kesempatan. Biarkan aku menikah dengan Ardan dan memperbaiki semuanya.
Amarah ayah perlahan mereda, tetapi wajahnya tetap dipenuhi rasa kecewa. Ia menatapku dengan mata yang sayu, lalu mengalihkan pandangannya ke Ardan. Kalau bukan karena anak ini, aku tidak akan pernah mengizinkan. Tapi karena situasi sudah seperti ini, aku akan menerima pernikahan kalian. Namun ingat, ini bukan karena aku menyukaimu Ardan. Ini karena aku tidak punya pilihan lain. Ardan mengangguk, masih dengan kepala tertunduk. Terima kasih Pak, saya berjanji akan menjaga Rita dan anak kami. Seminggu kemudian acara pernikahan digelar. Meski sederhana, pesta itu dihadiri oleh banyak warga desa. Namun di balik senyum yang aku dan Ardan paksakan, aku tahu ini bukan awal yang sempurna. Ayah tidak bisa menyembunyikan rasa kecewaannya, dan ibu terus menangis sepanjang acara. Ayah Ardan tetap tidak hadir, hal itu menjadi bahan pembicaraan warga, tetapi aku berusaha mengabaikannya. Hari itu adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak lama, meskipun penuh liku, aku dan Ardan akhirnya menjadi suami istri. Ketika malam tiba, semua tamu pulang, aku dan Ardan duduk berdua di kamar. Aku menggenggam tangannya, mencoba menemukan harapan di antara kekacauan ini. Kita sudah melewati banyak hal dan aku hanya berharap apapun yang terjadi nanti kita bisa menghadapi semuanya bersama. Ardan memelukku erat. Kita pasti bisa Rita, aku akan selalu ada untukmu. Namun jauh di dalam hatiku aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan tantangan. Tapi untuk malam ini aku memilih untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu terasa begitu hening, udara dingin menyelinap melalui celah-celah pintu kontrakan. Seakan ikut menguatkan rasa kesepianku. Sejak Mas Ardan pergi ke kota, setiap sudut rumah ini terasa kosong. Tak ada lagi suara langkah kakinya saat pulang kerja. Tak ada tawa kecilnya saat kami berbagi cerita di meja makan. Aku menghela nafas panjang, menatap piring kosong di depanku. Makanan yang tadi kubuat nyaris tak tersentuh. Aku pasti terlalu banyak pikiran, gumamku pada diri sendiri. Namun kenyataan tak bisa aku abaikan. Hari ini, sudah genap 2 bulan sejak Mas Ardan meninggalkan desa, dan aku sama sekali tidak tahu keberadaannya. Di minggu pertama aku mencoba untuk menguatkan hati. Aku yakin Mas Ardan sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Meski ia jarang membalas pesanku, aku terus meyakinkan diri bahwa ini hanya soal waktu. Tapi, seiring hari berganti, keyakinanku mulai goyah. Pada minggu kedua, aku mulai panik. Aku terus mencoba menghubungi Mas Ardan lewat telepon dan pesan singkat. Tetapi tak satu pun mendapat balasan. Panggilan teleponku selalu diarahkan ke kotak suara, seolah ia sengaja memutuskan komunikasi denganku. Mas, kenapa diam? Apa aku salah? Aku berbisik pada layar ponselku yang mati, berharap ada keajaiban yang membuatnya membalas pesan. Keuangan kami juga semakin menipis. Tabungan kecil yang kami kumpulkan perlahan habis untuk membayar kontrakan, membeli makanan, dan memenuhi kebutuhan harian. Tak jarang aku hanya makan sekali sehari agar uang itu cukup untuk beberapa minggu ke depan. Warga sekitar mulai membicarakanku. Mereka sering melirikku dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah ingin menanyakan kabar tentang suamiku. Beberapa ibu-ibu bahkan terang-terangan menanyakan, Rita, kok suamimu nggak balik-balik? Jangan-jangan dia lupa sama kamu. Aku hanya bisa tersenyum pahit dan memberi jawaban singkat. Mas Ardan sibuk kerja Bu, tapi di balik senyum itu hatiku terasa remuk. Aku tahu gosip mereka lebih tajam daripada apa yang terucap. Aku mendengar mereka membicarakan aku di belakangku, menyebutku wanita yang ditinggalkan suami atau lebih buruknya, perempuan malang yang terperdaya oleh janji manis seorang pria kota. Pada bulan kedua, aku tidak lagi bisa berdiam diri. Aku tahu jika terus menunggu di sini, aku hanya akan tenggelam dalam keputusasaan. Aku hanya mencari Mas Ardan, apapun resikonya. Aku mulai mendatangi lokasi proyek tempat Mas Ardan dulu bekerja. Dengan membawa perut yang mulai membesar, aku berjalan menyusuri area yang kini sudah sepi. Para pekerja hanya tersisa sedikit, dan kebanyakan dari mereka tidak mengenal Mas Ardan secara pribadi. Namun salah seorang mandor akhirnya memberiku informasi penting, alamat kantor pusat tempat proyek ini dikelola. Malam itu aku duduk di kamar kontrakan, menatap alamat yang kutulis di secari kertas. Alamat itu berada di kota besar, jauh dari desaku. Perjalanannya akan panjang dan melelahkan, tapi aku tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya aku mulai berkemas. Kupilih pakaian yang paling nyaman dan praktis untuk perjalanan jauh, serta membawa beberapa barang penting seperti dokumen pernikahan dan buku tabungan yang isinya nyaris habis. Aku juga menyiapkan makanan ringan untuk bekal perjalanan. Uangku tidak banyak, hanya cukup untuk ongkos bus dan beberapa hari makan di kota. Namun aku yakin selama aku bisa bertemu dengan Mas Ardan, semua masalah ini akan terselesaikan. Sebelum berangkat, aku menyempatkan diri mengunjungi rumah orang tuaku. Meski hubungan kami masih renggang, aku tahu aku harus berpamitan. Ibu, ayah, aku mau pergi ke kota, kataku pelan saat duduk di ruang tamu mereka.
Ibu menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Kamu mau apa ke sana, Rita? Kamu itu hamil besar, gak boleh capek-capek. Aku harus cari Mas Ardan, Bu. Dia belum pulang. Aku gak tahu kenapa. Aku gak bisa terus begini, menunggu tanpa kepastian. Jawabku dengan suara bergetar. Ayah hanya menghela nafas panjang. Kalau dia benar-benar suami yang bertanggung jawab, dia harusnya gak ninggalin kamu begini. Tapi ya sudah, kalau kamu memang mau pergi, hati-hati di jalan. Aku berangkat keesokan harinya, dengan uang pas-pasan di tangan. Aku naik bus yang penuh sesak menuju kota. Perjalanan itu terasa begitu panjang. Bukan hanya karena jauhnya jarak, tapi juga beban emosi yang kurasakan. Di setiap pemberhentian, aku hanya bisa memandangi orang-orang di sekitarku yang sibuk dengan urusan masing-masing. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar menemukan Mas Ardan? Atau aku hanya akan kecewa lebih dalam? Namun, setiap kali aku merasa ragu, aku mengusap perutku yang mulai membuncit. Nah, kita akan cari papa, kita harus kuat ya, bisikku dengan suara bergetar. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya aku tiba di kota. Suara bising kendaraan dan hiruk-pikuk orang-orang membuatku merasa asing dan kecil. Aku memegang erat kertas alamat yang kubawa, mencoba mencari arah dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar. Setelah Ibu Mas Ardan memintaku untuk menunggu penjelasan langsung dari Mas Ardan, aku merasa seperti dihantui waktu yang bergerak lambat. Hati dan pikiranku berkecamuk, bercampur antara rasa cemas, marah, dan sedih. Rumah besar itu yang awalnya tampak lebih megah, kini terasa asing, dingin, dan penuh tekanan. Aku kembali duduk di ruang tamu, kali ini ditemani oleh keheningan yang hampir menyakitkan. Wanita muda yang katanya istri Mas Ardan masih duduk di sana, matanya sembab setelah menangis semalaman. Dari tatapan tajamnya aku tahu dia masih tidak percaya dengan keberadaanku. Jadi kamu mengaku istri Ardan? Suaranya terdengar memecah kesunyian. Ada nada sarkasme dalam ucapannya, jelas menunjukkan bahwa dia menganggapku sebagai ancaman. Aku tidak hanya mengaku, jawabku pelan mencoba tetap tenang. Kami menikah di desa 6 bulan yang lalu, aku masih bisa menunjukkan dokumen pernikahannya. Dokumen? Dia mendengus sinis. Seorang pria seperti Ardan menikah denganmu, seorang gadis desa, kamu pasti sedang bercanda. Aku menelan ludah, mencoba meredam emosi yang mulai naik. Aku tidak punya alasan untuk berbohong. Aku di sini untuk mencari jawaban, bukan untuk membuat keributan. Dia ingin membalas perkataanku, tapi ibunya yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. Cukup, Clara, katanya dengan nada tegas. Ardan akan segera tiba, biarkan dia menjelaskan semuanya. Clara. Aku akhirnya tahu namanya. Mendengus kecil dan bersandar di kursinya, tapi aku bisa melihat bahwa tangannya gemetar. Mungkin karena kemarahan atau ketakutan. Malam itu menjadi salah satu malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur meskipun tubuhku lelah setelah perjalanan panjang dari desa ke kota. Bayangan wajah Mas Ardan terus muncul di pikiranku bersamaan dengan ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Aku memikirkan saat-saat indah kami di desa, bagaimana dia dulu begitu perhatian dan meyakinkanku bahwa dia mencintaiku. Setiap kata yang diucapkannya terasa tulus, tapi sekarang semua itu terasa seperti ilusi. Bagaimana mungkin pria yang begitu kucintai memiliki kehidupan lain yang selama ini tidak pernah dia ceritakan? Aku duduk di dekat jendela kamar tamu, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Tanganku secara refleks menyentuh perut yang membuncit. Bayi ini, aku hanya ingin dia lahir dalam keluarga yang bahagia, dengan orang tua yang mencintainya. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu apakah masa depannya akan seperti yang kubayangkan. Keesokan harinya, Ibu Mas Ardan meminta pelayan untuk menyiapkan sarapan di ruang makan. Aku duduk di meja besar itu bersama Clara dan Ibu Mas Ardan meskipun suasananya jauh dari nyaman. Setiap kali mataku bertemu dengan mata Clara, dia langsung membuang muka dengan ekspresi penuh kebencian. Aku hanya mengambil beberapa gigitan kecil dari roti panggang yang disajikan di depanku. Nafsu makanku benar-benar hilang, tergantikan oleh rasa cemas yang semakin menghimpit. Ibu Mas Ardan menatapku beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi dia tetap diam. Ardan akan pulang sekitar pukul 11, kata Ibu Mas Ardan akhirnya, memecah keheningan. Aku hanya mengangguk pelan meskipun di dalam hati aku sudah tidak sabar untuk mendengar penjelasannya. Aku tahu apapun yang akan dia katakan mungkin tidak akan menghapus rasa sakit ini, tapi aku butuh kebenaran. Ketika jam menunjukkan pukul 11, suara mesin mobil terdengar dari luar. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku berdiri dari kursi, melangkah ke dekat jendela untuk melihat siapa yang datang. Mobil hitam yang sudah kukenal itu berhenti di halaman, dan dari dalamnya keluar Mas Ardan. Dia masih terlihat sama seperti terakhir kali aku melihatnya, dengan kemeja rapi dan rambutnya yang disisir ke belakang. Tapi kali ini wajahnya terlihat sedikit tegang. Aku ingin berlari keluar untuk menemuinya, tapi kakiku terasa berat.
Sebaliknya, aku tetap berdiri di tempatku, menunggu dia masuk ke dalam rumah. Pintu depan terbuka, Mas Ardan melangkah masuk. Begitu matanya bertemu denganku, dia diam sejenak. Ada keheningan yang canggung di antara kami, seolah dia tidak tahu harus berkata apa. Ardan, suara ibunya memecah keheningan. Kau punya banyak hal untuk dijelaskan. Mas Ardan mengangguk pelan dan melangkah lebih dekat. Matanya beralih ke Clara yang duduk di sofa dengan ekspresi marah, lalu kembali ke arahku. Rita, katanya dengan suara pelan, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya, mataku penuh air mata yang kutahan sejak semalam. Katakan saja yang sebenarnya, Mas. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Ibu Mas Ardan dan Clara tetap duduk di sofa. Kemudian dengan ekspresi penuh dengan harap dan cemas, kini semua kebenaran ada di tangan Mas Ardan. Dan aku hanya bisa berharap bahwa aku siap mendengar apapun yang akan dia katakan. Mas Ardan duduk di sofa ruang tamu, wajahnya dipenuhi ketegangan. Dia menghela nafas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara yang nyaris bergetar. Aku tidak bisa memungkiri semuanya. Apa yang dikatakan Rita benar. Kami menikah 6 bulan lalu di desanya. Aku menyembunyikannya karena takut. Dia berhenti menarik nafas dalam, lalu melanjutkan. Aku takut pada reaksi kalian, terutama Clara. Clara yang sedari tadi hanya menatapnya dengan tatapan penuh amarah tiba-tiba meledak. Takut? Kau takut? Setelah semua yang kulakukan untukmu, setelah bertahun-tahun aku mendukungmu, kau membalasnya dengan menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuanku. Suara Clara menggema di seluruh ruangan. Air matanya tumpah tanpa henti. Tapi itu tidak menghentikannya untuk terus memaki. Dia menoleh ke arahku, menunjuk dengan tangan gemetar. Dan kau, wanita murahan, apa kau pikir hanya karena kau mengandung itu memberimu hak untuk merebut suami orang? Aku terpaku di tempatku, tidak mampu berkata apa-apa. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku mencoba membuka mulut untuk menjelaskan, tetapi Clara tidak memberiku kesempatan. Kau pasti tahu dia sudah menikah, tapi kau tetap menggoda dan merayunya. Kau tahu dia punya istri, tapi kau tidak peduli, dasar perusak rumah tangga. Clara berteriak dengan penuh emosi, air matanya terus mengalir, menggambarkan betapa hancurnya perasaannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dengan suara pelan tapi tegas, aku berkata, aku tidak tahu Mbak Clara, aku benar-benar tidak tahu Mas Ardan sudah menikah. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah mau berada di posisi ini. Clara tertawa pahit. Tidak tahu. Kau benar-benar ingin aku percaya itu? Aku menunduk, tidak mampu menatapnya. Dalam hati aku mencoba membayangkan berada di posisinya. Pastilah rasa sakit yang ia alami jauh lebih besar daripada yang kurasakan saat ini. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku adalah korban kebohongan Mas Ardan sama seperti dia. Aku sudah bersamanya selama 5 tahun. Aku tahu pernikahan kami belum sempurna. Aku tahu aku belum bisa memberikan anak. Tapi apakah itu alasan bagimu, Ardan? Dia menatap Mas Ardan dengan tatapan penuh luka. Apakah karena aku tidak bisa hamil, kau merasa berhak menikahi wanita lain di belakangku? Aku tidak menikahi Rita karena itu, Clara. Jawab Mas Ardan, suaranya lemah. Aku salah, aku tahu aku salah, tapi ini semua terjadi begitu cepat. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Clara berdiri dari kursinya. Air matanya masih mengalir. Tidak bermaksud. Kau menghancurkan hidupku, Ardan. Kau merusak semuanya, dan sekarang kau ingin aku menerima wanita ini dan anaknya. Kau gila. Ibu Mas Ardan yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Clara, cukup, katanya dengan nada tegas. Aku tahu kau marah dan kau berhak marah, tapi kita harus menemukan solusi, bukan terus menyalahkan satu sama lain. Clara tertawa sinis. Solusi? Apa solusinya? Membiarkan dia tinggal di sini, berbagi suami dengan perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Aku tidak meminta apapun darimu, Mbak Clara. Aku hanya ingin Mas Ardan bertanggung jawab pada anak yang sedang kukandung, itu saja, kataku pelan. Keheningan menyelimuti ruangan setelah perkataanku. Lalu ayah Mas Ardan yang sedari tadi hanya duduk sambil mendengarkan akhirnya angkat bicara. Ardan, katanya dengan suara dalam dan penuh wibawa. Apa yang kau lakukan ini salah, sangat salah. Tapi apa yang sudah terjadi itu tidak bisa diubah. Dia menatapku sejenak lalu beralih ke Clara. Kau adalah istri pertama Ardan, Clara. Kau punya hak yang lebih besar. Tapi Rita, dia juga tidak salah dalam hal ini. Dia korban kebohonganmu, Ardan. Dan dia sedang mengandung anakmu. Aku menahan nafas, menunggu apa yang akan dikatakan selanjutnya. Kau harus adil, Ardan. Itu tanggung jawabmu sebagai seorang suami. Kau harus menjaga Clara karena dia adalah istrimu yang sah. Tapi kau juga tidak bisa meninggalkan Rita dengan anaknya. Mereka membutuhkanmu. Clara berdiri menatap ayah Mas Ardan dengan mata berkaca-kaca. Jadi itu solusinya. Aku harus berbagi suami dengan wanita ini. Ini bukan soal berbagi, Clara. Jawab ayah Mas Ardan dengan suara tenang.
Ini soal tanggung jawab. Kalau kau ingin mempertahankan rumah tanggamu, kau harus menerima kenyataan ini. Setelah beberapa saat, Clara akhirnya duduk kembali ke sofa. Air matanya terus mengalir. Ibu Mas Ardan mencoba menenangkan suasana dengan memeluk Clara, tapi aku tahu luka yang dirasakan Clara tidak akan pernah sembuh begitu saja. Mas Ardan mengangguk pelan, matanya menatapku dengan penuh penyesalan. Aku akan bertanggung jawab, Rita. Aku janji akan menjaga kalian berdua. Aku hanya bisa mengangguk meskipun hatiku terasa berat. Aku tahu ini bukan akhir yang bahagia. Clara jelas membenciku dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup dalam bayang-bayang wanita pertama yang begitu jelas dicintai oleh Mas Ardan. Tapi untuk anakku, aku harus bertahan. Malam itu kami semua menerima keputusan ayah Mas Ardan dengan hati yang penuh luka. Tidak ada yang bahagia, tidak ada yang merasa menang. Tapi setidaknya aku tahu anakku akan memiliki ayah yang bertanggung jawab meskipun kehidupanku tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. Setelah kembali ke rumah besar itu dengan tubuh yang lemah dan hati yang hancur, aku berharap setidaknya mendapatkan sedikit simpati. Tapi harapan itu hanyalah mimpi kosong. Clara berdiri di ruang tamu, wajahnya datar namun penuh dengan kesombongan. Kau kembali juga rupanya. Kupikir kau tak akan selamat, rupanya kau lebih kuat dari yang kukira. Katanya dengan nada sarkastik yang menusuk. Aku tidak menjawab, bahkan bukan sekedar membalas perkataannya, aku tidak punya tenaga. Tubuhku terasa seperti hanya cangkang kosong, sementara pikiranku terus dihantui bayangan kehilangan anakku. Clara memandangku seolah aku adalah beban yang tak diinginkan, lalu berjalan meninggalkan ruang tamu tanpa sepatah kata lagi. Hari demi hari berlalu dan hidupku semakin terasa seperti neraka. Clara memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyiksa mental dan fisikku ketika Mas Ardan berangkat bekerja. Rumah itu berubah menjadi arena penderitaan bagiku. Clara akan memanggilku dengan suara keras dari lantai atas, memerintahku untuk melakukan pekerjaan berat meskipun aku masih dalam masa pemulihan. Pindahkan lemari itu ke sudut ruangan, perintahnya suatu pagi, sambil menunjuk lemari kayu besar di ruang tamu. Bu Clara, maafkan saya, tubuh saya belum sepenuhnya pulih, saya tidak kuat mengangkat benda seberat itu. Jawabku dengan suara pelan, mencoba tetap sopan meskipun hatiku memberontak. Clara mendengus sinis, jangan gunakan alasan itu lagi. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, lakukan saja, atau aku usir kau sekarang juga. Ancamnya sambil melipat tangan di dada. Aku tidak punya pilihan lain selain menuruti perintahnya. Dengan tubuh yang lemah, aku mendorong lemari itu sedikit demi sedikit hingga tubuhku hampir rubuh karena kelelahan. Tapi Clara hanya menatapku dengan senyuman dingin seolah puas melihat penderitaanku. Clara tidak hanya menyiksaku secara fisik, dia terus-menerus merendahkanku dengan kata-kata pedasnya. Kau tahu, Ardan hanya kasihan padamu. Kalau bukan karena bayi ini, dia pasti sudah mencampakkanmu sejak awal. Katanya suatu hari sambil menyeruput teh di ruang makan. Aku hanya diam menahan air mata yang hampir tumpah. Kata-katanya seperti belati yang menghujam hatiku. Aku tahu dia sengaja mengucapkan itu untuk menghancurkan semangatku, dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Puncaknya ketika Clara datang membawa segelas jus tomat lagi. Ini bagus untukmu, katanya setelah keguguran, minuman ini bisa membantu tubuhmu pulih lebih cepat. Katanya sambil tersenyum manis, senyum yang penuh kepalsuan. Awalnya aku ragu untuk meminumnya, tapi Clara memaksa, bahkan mengancamku jika aku menolak. Kalau kau tidak minum, aku akan membuang semua makananmu hari ini, katanya dengan nada dingin. Aku tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, aku meneguk jus itu sedikit demi sedikit. Beberapa saat kemudian, aku merasa mual, tubuhku lemas, dan perutku terasa sakit luar biasa. Aku jatuh ke lantai, memegangi perutku sambil menangis kesakitan. Aku berteriak meminta tolong, berharap seseorang akan datang menyelamatkanku. Clara muncul dari dapur menatapku dengan pandangan dingin. Berhenti berteriak seperti orang gila. Kau ini manja sekali, sakit sedikit saja sudah membuat drama. Katanya dengan nada mencemooh. Aku mencoba menjelaskan bahwa rasa sakit ini berbeda, bahwa aku benar-benar butuh bantuan. Tapi Clara hanya mengangkat bahu dan pergi begitu saja, meninggalkanku tergeletak di lantai seperti sampah. Pembantu rumah tangga yang selama ini takut pada Clara akhirnya memberanikan diri mendekat. Dia membisikkan kata-kata permintaan maaf sambil membantu mengangkatku. Maafkan saya, Bu. Saya tahu ini tidak benar, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda terus menderita. Katanya dengan suara gemetar. Bersama seorang satpam, dia membawaku ke rumah sakit menggunakan taksi. Kami pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Clara. Di dalam perjalanan, pembantu itu terus menggenggam tanganku mencoba memberikan dukungan meski aku tahu dia sendiri ketakutan. Di rumah sakit, aku kembali dirawat dengan penuh perhatian. Dokter memberiku berbagai tes untuk memastikan kondisiku stabil. Tapi aku tidak bisa berhenti berpikir, sampai kapan aku harus bertahan di tempat itu. Di malam yang sunyi, aku termenung di tempat tidur rumah sakit, memikirkan hidupku yang hancur berantakan. Aku kehilangan anakku, kehilangan kehormatanku, dan sekarang hidup di bawah kekuasaan seorang wanita yang terus-menerus menyiksaku.
Namun di sudut hatiku ada secerca harapan. Aku tahu bahwa aku harus melawan. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku harus mencari cara untuk membebaskan diri dari Clara dan mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Tapi bagaimana? Itu adalah pertanyaan besar yang terus menghantuiku. Berita tentang keadaanku yang memburuk akhirnya sampai ke telinga Mas Ardan dan ibu mertuaku. Dalam waktu singkat mereka datang ke rumah sakit dengan wajah cemas. Mas Ardan masuk ke ruanganku terlebih dahulu. Matanya langsung tertuju padaku yang terbaring lemah di atas ranjang. Ia menggenggam tanganku erat. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang begitu nyata. "Rita, sayang, apa yang terjadi? Kenapa bisa begini?" Suaranya bergetar, matanya mulai memerah, seolah menahan air mata. Aku mencoba tersenyum lemah, tetapi suaraku nyaris tak terdengar. "Aku tidak tahu, Mas. Tiba-tiba perutku sakit setelah minum jus itu." Ibu mertuaku yang baru masuk ke ruangan segera bertanya kepada seorang pembantu yang ikut mendampingi. Dengan nada tajam ia bertanya, "Kamu, apa yang terjadi sebenarnya? Jus apa yang diberikan ke menantuku?" Pembantu itu gemetar, wajahnya pucat pasi. Saya tidak tahu, Bu. Jus itu bukan saya yang membuat, tapi..." Suaranya berhenti, matanya menatap ke lantai dengan ketakutan. "Bukan kamu, lalu siapa?" tanya ibu mertua dengan suara yang semakin tinggi. Sebelum pembantu itu sempat menjawab, dokter masuk ke ruangan. Semua perhatian langsung beralih padanya. Mas Ardan mendekat dengan tergesa, suaranya penuh kegelisahan. "Dok, bagaimana kondisi istri saya? Apa yang terjadi dengannya?" Dokter menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Istri Anda mengalami keracunan makanan. Kami menemukan jejak racun dalam muntahannya, dan racun itu berasal dari jus tomat yang diminum. Racun tersebut dikenal sebagai salah satu zat yang dapat menyebabkan keguguran." Kata-kata dokter itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara detak monitor dan nafasku yang lemah. Mas Ardan terlihat sangat marah, tangannya terkepal rapat. Ibu mertua menatap dokter dengan penuh keterkejutan. "Jadi ini sengaja dilakukan?" tanya ibu mertua dengan nada tajam. Dokter hanya mengangguk. "Tampaknya begitu, Bu. Racun ini sepertinya tidak mungkin masuk secara tidak sengaja." Mas Ardan segera menoleh ke pembantu itu lagi. "Kau bilang bukan kau yang membuat jus itu. Siapa?" Pembantu itu menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Itu Nyonya Clara yang membuat jus itu, Tuan." Mendengar nama Clara disebut, ibu mertua langsung terdiam. Mas Ardan tampak terkejut sekaligus marah. "Clara?" serunya tak percaya. Aku yang terbaring di tempat tidur mencoba menguatkan diri. "Dia juga melarang semua pembantu untuk menolongku saat aku kesakitan. Tapi pembantu ini berani melanggar dan membawaku ke rumah sakit," jelasku dengan suara lemah. Ibu mertua menatap pembantu itu tajam. "Benarkah ini?" tanyanya dengan suara gemetar, seolah tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Pembantu itu hanya mengangguk pelan, matanya basah, tubuhnya gemetar ketakutan. Tak lama kemudian, Clara datang ke rumah sakit dengan tampang sok perhatian. Ia langsung masuk ke ruangan sambil berkata, "Rita, bagaimana keadaanmu? Aku sangat khawatir. Aku langsung ke sini begitu mendengar kabar." Namun sebelum dia bisa melanjutkan, ibu mertua langsung berdiri menghadangnya. "Cukup, Clara. Berhenti berpura-pura." Suaranya begitu tegas membuat Clara terdiam. "Aku tidak mengerti, Bu. Apa maksudnya?" jawab Clara dengan suara lembut, masih berusaha mempertahankan topengnya. "Aku sudah tahu semuanya. Jus yang kau berikan kepada Rita pagi ini mengandung racun, dan kau juga melarang semua pembantu menolongnya, kan?" bentak ibu mertua. Clara akhirnya kehilangan kendali. Air matanya mulai mengalir, tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena ketahuan. "Iya, aku melakukannya." Tangannya gemetar, ia berteriak. "Aku tidak tahan lagi, Bu. Aku merasa tersaingi sama dia. Dia yang berhasil hamil, sementara aku tidak pernah bisa memberimu cucu. Aku hancur, Bu." Mendengar pengakuan itu, Mas Ardan tidak bisa lagi menahan emosinya. "Clara, apa kau sadar apa yang telah kau lakukan? Kau mencoba membunuh anakku. Kau hampir membunuh Rita." Clara menangis histeris, berusaha menjelaskan. Aku hanya ingin semuanya seperti dulu dan aku tidak mau kehilanganmu." Namun Mas Ardan menggeleng tegas. "Sudah cukup, Clara. Semua ini sudah melewati batas. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Mulai hari ini kita berpisah." Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku di desa. Aku tahu aku butuh ketenangan dan tinggal di rumah itu hanya akan membawa lebih banyak luka. Mas Ardan setuju dengan keputusanku. Dia bahkan berjanji akan sering datang untuk menjengukku dan anak kami. Di desa, orang tuaku menyambut dengan pelukan hangat. Aku tahu mereka masih menyimpan luka atas semua yang terjadi. Tapi mereka menerima aku kembali dengan lapang dada. Beberapa bulan kemudian aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kehadiran bayi itu membawa kebahagiaan baru dalam hidupku. Mas Ardan sering datang, begitu juga ibu mertuaku. Mereka sangat menyayangi anakku, cucu pertama keluarga mereka.
Hidupku kembali damai di desa. Meski cobaan hidupku yang kuhadapi begitu berat, aku merasa semua itu telah membawaku pada kehidupan yang lebih baik. Aku hanya berharap ke depannya aku bisa memberikan kebahagiaan bagi anakku dan menjalani hidup dengan penuh ketenangan.